Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bahan. Saya dari kelas 2 di 3 Teknik Informatika A, NRP 1. Sini saya akan menjelaskan tentang workshop aplikasi berbasis web untuk yaitu membuat laporan PDF dengan dosen pengampu Bapak Wiratmoko Yuwono. Oke, sebelumnya saya sudah membuat laporan resmi ini dan sudah menjelaskan tentang bagaimana saya membuat ini ekspor data pengguna ke PDF gitu. Nah, di sini saya akan menemukan saja dari sintaks yang dari coding yang telah saya buat ini. Oke. Langsung masuk ke linknya. Sudah menjalankan ini apa aja dan MySQL dan juga menjalankan PHP Artisan Server. Karena saya menggunakan Laravel, jadi untuk menjalankan menggunakan PHP Artisan Server ini. Oke. Langsung ke tampilan pengguna, data pengguna. Ini pada bagian saya itu yaitu membuat kemarin form login dan register. Jadi yang masuk ke dalam database saya itu ini data pengguna, bisa ditampilkan banyak 33 data menggunakan data seeder tadi. Untuk prosesnya yaitu bisa melalui register. Temukan satu, kemudian password. Oke, nah, setelah itu otomatis masuk ke sini setelah login. Kemudian bisa dicek di sini PHP admin. Kita cek data yang telah saya masukkan tadi apakah benar-benar berhasil masuk. Nah, saya membuatnya di database web ini, kemudian tabel users. Ini kita tampilkan overall 30 yang bawah sendiri. Nah, ini saya memasukkan data ini, nama saya, email, kemudian password sudah berhasil masuk. Kemudian untuk banyak data ini saya menggunakan data faker, data palsu gitu dari hasil seeder gitu. Oke, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data palsu ini, yaitu saya menggunakan ini. Saya membuat seeder menggunakan komen ini, PHP Artisan make seeder, user seeder, karena data pengguna, jadi saya menggunakan nama user seeders. Untuk user seeder itu seperti ini, user. Ada metode run yang akan menjalankan dan membuat data palsu tersebut. Untuk data palsunya yaitu dari kelas ini, faker, factory, dan dialiaskan menjadi faker. Nah, jadi saya membuat variabel data untuk menampung ini, membuat uh, data palsu dengan memanggil fungsi id. Setelah itu melooping. Di sini saya membuat 30 data, 30 data saja untuk contoh ekspor PDF. Oh ya, untuk demo ekspor PDF-nya ini saya menggunakan fungsi stream, tidak download. Kalau download juga bisa, tapi saya stream saja. Itu mengstream user download. Nah, ini menunggu loading tadi. Ini saya menggunakan
fungsi stream. Kalau mau saya ganti download juga bisa nanti. Jadi stream ini hasil ekspor data itu tema awalnya. Yang ini tadi user seeder. Nah, ini saya melooping 30 data, kemudian memanggil model user dan fungsi insert untuk memasukkan. Nah, ini nama kolom yang perlu dimasukkan data, yaitu ada nama, email, dan password supaya hasil register tadi. Untuk timestamp saya tidak usah karena ini hanya data palsu gitu, jadi timestampnya saya kosongin saja. Untuk nama dari mengambil dari sini data name, kemudian email mengambil dari sini juga dari variabel data email. Kemudian untuk password juga sama, data password, namun saya menggunakan fungsi hash yang membuat data password ini menjadi terenkripsi gitu, sesuai aturan database itu. Tapi untuk password memang harus dienkripsi. Nah, ini proses loopingnya. Nah, itu untuk menjalankan proses ini menggunakan sintaks PHP artisan db seed, kemudian kelas user seeder. Kelas user seeder itu yang jadi menjalankan fungsi ini tadi yang beberapa error karena kurang sedikit. Nah, yang akhirnya bisa ini database seeding completed successfully. Jadi berhasil membuat data palsu sebanyak 30. Yang ditampilkan 34 ini. Oke. Tahap pertama membuat seeder. Kemudian untuk membuat ekspor PDF saya menggunakan ini package Laravel DOM PDF karena saya menggunakan Laravel. Jadi saya menggunakan command composer require dari VDH / Laravel DOM PDF. Kemudian saya enter, maka menjalankan ini mendownload otomatis beberapa package yang diperlukan. Nah, ini banyak. Setelah itu selesai, kemudian membuat nah ini route, dua route yaitu users dan export. Nah, untuk users itu saya rencanakan akan ke app http controller user controller, jadi mengarah ke user controller. Kemudian method index ini saya beri nama route-nya user gitu. Kemudian saya membuat route ini export user untuk, nah jika dilihat, nah ini adalah route users itu method index yang bertujuan untuk menampilkan seluruh data seperti ini. Kemudian untuk route export user yaitu ke user controller juga, namun ke method export PDF. Saya beri nama route-nya export user. Ini untuk route export user. Nah, jadi dia mengstream hasil PDF-nya gitu. Oke, untuk itu, untuk mengimplementasikan rencana ini, saya membuat controller dengan sintaks ini. PHP artisan make controller. Min R itu arti saya membuat controller berupa resource. Itu. Nah, ini controller create successfully. Jadi berhasil membuat controller. Users controller. Users controller. Jadi sudah disiapkan beberapa template method, namun kosong isinya karena saya menggunakan controller resource seperti itu. Nah, oke, yang pertama tadi di root-nya tadi ini users saya arahkan ke file user controller, kemudian method index, dan
route export user saya arahkan ke metode export PDF yang berada pada file users controller. Oke, sebut saja users controller ini. Nah, ini ke index. Nah, ini metode index yaitu ini. Saya memanggil ini. Saya variabel data, kemudian yang isinya saya beri model user, kemudian memanggil fungsi all, yang dimana ini akan mengembalikan nilai dari model user yang mengambil semua data fungsi all. Setelah itu saya convert datanya menjadi array dengan view share ini dengan alias data dari variabel data yang return administ user. Jadi return view itu akan mengembalikan hasil kontrolernya ke view. View-nya itu di bagian ini folder folder adminis, kemudian users ini. Tampilan nanti aja untuk view-nya. Kemudian lanjut ini juga export PDF. Nah, ini untuk export user yaitu sama seperti tadi, menampilkan seluruh data yang dikonvert ke array. Kemudian membuat variabel PDF ini yang memanggil kelas PDF subhan. Nah, ini nama alias yang saya berikan sendiri di sini, use PDF subhan. Nah, nama alias ini berasal dari config ya, yang awal tadi lupa saya bicarakan. Saya dari config.php ini, app, Nah, dari file app yang berada pada folder config. Nah, ini yang agar tadi hasil membuat ininya hasil komposer require Laravel DOM PDF bisa dijalankan, maka perlu mengenalkan di sini di app-nya, menambahkan ini kelas Berry VDH DOM PDF Service Provider. Nah, ini beri tanda package DOM PDF providers. Kemudian membuat nama alias di sini agar bisa memudahkan untuk pemanggilan. Jadi tidak perlu memanggil ini semua, tapi cukup menggunakan alias seperti ini. Jadi karena nama alias, jadi saya gunakan bebas, yaitu di sini nama saya, biar lebih identitas gitu. Oke, lanjut. Itu tadi cara kerja dari DOM PDF pada Laravel. Nah, kemudian ini saya panggil kelasnya, kemudian memanggil metode load view yang akan loading halaman administ export user. Nah, di sini saya membuat dua file view yang berbeda, yaitu tampilan tabel yang ini, di sini. Nah, tampilan tabel yang ini sangat berbeda dengan yang hasil ekspor user. Jadi memang untuk ekspor ke PDF itu nggak bisa yang kayak gini, karena bisanya menggunakan yang sederhana saja. Jadi saya membuat dua file tersebut gitu. Oke. Kemudian ini load view, export user, kemudian ini data array dari users data dari variabel data ini. Kemudian mengembalikan variabel PDF dengan memanggil fungsi stream. Nah, di sini saya bisa menggunakan stream atau download jika ingin mendownload. Tapi saya tidak ingin mendownload, jadi saya menggunakan fungsi stream saja dengan nama file ini, laporan data pengguna.pdf, yang otomatis mengstream data menjadi PDF ini. Jadi PDF ini. Tinggal download. Sekarang untuk penjelasan ini, coding view yang tadi belum saya jelaskan, yaitu ada users.
Nah, kenapa tampilan ini tidak bisa diekspor PDF? Karena ini terlalu kompleks tampilannya. Saya menggunakan konsep Laravel MVC, yaitu di extend, ada section juga, extend ke layout form, yaitu template template dari ininya bawaan, kemudian membuat section sendiri, section konten itu mulai dari ini section kontennya, ini beberapa hiasan, kemudian di sini tabelnya. Nah, ini for each dari user controller yang index ini, alias data yang telah dikonvert menjadi array tadi itu di for each. Karena array jadi menggunakan fungsi for each dengan sintaks seperti ini, karena menggunakan Laravel gitu. Saya aliaskan lagi menjadi huruf A, biar lebih mudah gitu. Ini untuk loopnya, loop data saja. Kemudian ini akan mengambil data nama, kemudian data email, dan untuk data password itu saya substr agar lebih simpel dan juga lebih aman gitu. Jadi pengguna tidak melihat semua hasil inskripsi password itu. Jadi saya substr sebanyak mulai dari indeks 0 hingga 10 dan saya tambah titik-titik ini. Setelah itu and for each. Ya, saya juga menggunakan data tables. Untuk form.php-nya seperti ini. Nah, template-nya. Kemudian ini yield content. Yield berarti untuk data ya, atau menampilkan konten yang dinamis gitu. Nah, jika include itu data tampilan yang statis gitu. Jadi untuk yang statis seperti footer itu karena tidak berubah-ubah dan akan digunakan pada semua halaman nanti rencananya, jadi menggunakan include. Dan untuk konten ini yang akan berbeda-beda setiap kontennya, jadi menggunakan yield. Nah, di sini juga saya menggunakan page specific JS untuk data tables tadi, karena tidak semua halaman membutuhkan data tables. Jadi saya menggunakan yield style juga dan yield script. Itu untuk tampilan yang ini. Kemudian untuk tampilan yang ekspor PDF itu yaitu seperti ini tampilan sederhana. Saya membuat file ini export user .php. Buat laporan data pengguna, titelnya juga menggunakan bootstrap saya agar lebih bagus, lebih rapi. Font family ini biasa. Nah, langsung untuk for each sama konsepnya dengan yang tadi, sangat sederhana untuk menampilkan data PDF-nya. Oke, misal saya coba ganti ke download gitu ya. Kembalikan, kemudian refresh terlebih dahulu. Ada button, ini bisa search-nya juga sudah. Nah, search-nya sudah asinkronus karena menggunakan data tables tadi. Oke, ini saya ekspor PDF sambil menunggu loading. Karena datanya lumayan banyak jadi lama. Nah, ini sudah berhasil terdownload, sudah open. Ini hasilnya download. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.